Hai semua, sesuai dengan judul video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian tutorial lettering untuk pemula ya. Nah, pertama-tama aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih cara pegang brush pen yang bener. Nah, jadi di brush pen itu kan kayak ada batasnya gitu. Nah, kalian itu pegangnya itu rada jauhan gitu. Nah, kayak gini misalnya. Nah, kalau kedekatan itu nanti bisa gampang rusak, terus nanti hasil letteringnya itu kayak kurang bagus gitu. Nah, bagusnya itu kayak agak jauhan, kayak gini misalnya. Nah, pertama-tama kita bakal latihan dulu untuk bikin garis upstroke-nya. Upstroke itu garis tarikan dari bawah ke atas tanpa diberi tekanan ya, jadi hasil garisnya itu tipis. Untuk latihannya kalian bikin aja sering-sering upstroke-nya. Terus kalian itu tinggal sentuhin aja ujung brushnya ke kertasnya, terus ditarik dari bawah ke atas. Terus kita latihan untuk bikin downstroke. Downstroke itu tarikan dari atas ke bawah dengan diberi tekanan, jadi hasil garisnya itu tebal. Dan untuk latihannya itu sama aja kayak si upstroke, kalian itu ulang-ulang aja terus. Kita masuk ke bentuk latihannya, jadi kalian itu pertama-tama bikin garis upstroke dan downstroke itu yang disambungin ya, jadi nggak diputus-putusin. Cara bikinnya kayak yang aku lakuin sekarang. Kalau kalian udah bosen, kalian bisa lakuin sebaliknya, jadi downstroke dulu baru upstroke. Nah, lanjut di sini itu kalian kayak bikin lingkaran atau huruf O gitu. Bisa dimulai dari upstroke dulu kayak yang aku lakuin sekarang ya. Dan seperti tadi, kalau kalian udah bosen, kalian bisa lakuin downstroke dulu baru upstroke. Bentuk latihan selanjutnya itu kalian itu bikin kayak huruf J gitu, jadi ini tuh kayak huruf O cuma nggak digandengin gitu loh. Terus kalian bisa bolak-balik dari upstroke dulu atau downstroke dulu. Lanjut kalian juga bisa bikin kayak bentuk spiral kayak gini, bisa dimulai dari upstroke dulu kayak yang aku lakuin. Dan kalau misalnya udah bosen, kalian bisa bikin yang downstroke. Kalau kalian udah bisa, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu mulai bikin huruf alfabet. Nah, jadi gini dia cara bikin huruf alfabet. Aku contohin yang huruf A dulu. Jadi kalian itu mulai dari upstroke dulu, downstroke, terus upstroke lagi, terus downstroke, terus dikasih buntut gitu. Terus di sini kita bikin yang B, downstroke dulu, upstroke, downstroke lagi, upstroke. Terus ini ada B variasi yang lain. Jadi kalian itu bikin upstroke dulu, terus bikin downstroke, upstroke lagi, downstroke lagi, upstroke lagi. Terus di sini aku bakal kasih tahu ke kalian contoh-contoh huruf A sampai Z, dan untuk stylenya itu beda-beda ya. Jadi kalian juga bisa cari inspirasi lain dari video lain atau cari di Pinterest. Oh iya, aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya lettering itu nggak cuman yang tegak bersambung ya, jadi ada juga variasi font yang lain. Untuk beberapa rekomendasi brush pen aku bakal tunjukin setelah ini ya. Brush pen pertama yang bakal aku rekomendasiin di sini ada brush pen Snowman. Waktu aku masih pemula aku juga pakainya brush pen ini. Menurutku kalau misalnya masih awal-awal banget pakainya itu bener-bener kaku banget emang. Tapi nggak apa-apa karena masih pemula kan biasanya brush pennya gampang rusak sama nge-fray gitu. Nah, Snowman ini kan harganya murah banget, cuman 4.000 sampai 6.000-an doang satu bijinya. Jadi nggak akan sayang kalau misalnya rusak. Nah, untuk brush pen selanjutnya di sini aku rekomendasiin Joico Super Brush. Aku juga pernah buat reviewnya.
kalian bisa cek nanti videonya, mungkin nanti aku bakal taruh linknya di description box atau nanti aku taruh di iCard. Nah, Joico Super Brush ini bener-bener lentur banget. Menurut aku brushnya itu bener-bener gampang untuk dikontrolnya. Ini juga harganya murah banget, cuman 32.500 dan itu udah dapat satu set ya, isinya ada 12. Nah, menurutku kalau misalnya kalian masih pemula, kalian mending beli Joico Super Brush aja karena harganya bener-bener murah dan kualitas brushnya itu bagus. Ini juga udah dual tip ya. Nah, untuk brush pen yang ketiga ini ada Tombow. Tombow ini brush pennya udah terkenal banget, kayak semua orang itu pakai. Terus Tombow ini emang brushnya itu bagus banget sih, kualitasnya emang bagus, tapi harganya itu sedikit pricey, antara 17.500 sampai 25 ribuan. Selanjutnya ada Artline Sticks. Di sini menurutku brush pennya itu agak susah untuk dikontrol, tapi kalau misalnya untuk pemula kayaknya lebih enak pakai Artline sih emang daripada Snowman, karena Snowman itu jauh lebih kaku gitu. Cuman kalau misalnya pakai Artline itu kayak susah kontrol upstroke-nya gitu. Bisa kalian lihat kan hasilnya kayak lebih tebel gitu. Dan harga Artline Sticks ini kira-kira 8 ribuan lah per satuannya. Lanjut, di sini ada brush pen matte liner. Ini brush pen yang dari tadi aku pakai untuk nunjukin latihan-latihan untuk lettering. Menurutku brush pen ini itu bener-bener enak banget, dan menurutku dia ini lebih enak daripada Tombow. Tapi beberapa orang juga mikir tetap enakan Tombow. Dan ini cocok untuk pemula, cuman harganya pricey, sekitar 18.000 sampai 26.000 per satuannya, dan 100.000 untuk satu pack isi 4 warna. Selanjutnya di sini ada brush pen Fudenesuke yang soft tip. Menurutku dia ini emang awal-awal agak susah dikontrolnya, tapi kalau udah terbiasa jadi enak. Dan untuk pemula aku saranin untuk belinya itu Fudenesuke yang hard tip, soalnya kayaknya dia itu lebih kaku gitu, jadi lebih gampang dikontrolnya. Kalau yang soft tip menurutku agak keluasan, soalnya harganya ini antara 27.000 sampai 31.000. Selanjutnya ada Joico Color Pen. Menurutku dia emang agak susah untuk dijadiin lettering gitu, tapi kalau misalnya kalian suka main warna di header, kalian itu boleh beli. Harganya juga murah. Aku beli set 12 itu cuman sekitar 35 ribuan aja, dan dia ini sekarang udah ada set yang 24 warna dan 36 warna ya. Selain pakai brush pen, di sini juga kalian bisa bikin lettering pakai pulpen, namanya itu Fox lettering. Jadi lettering tanpa menggunakan alat aslinya. Caranya itu tinggal kalian bikin huruf tegak bersambung, terus untuk bagian downstroke-nya kalian tebelin. Selain pakai pulpen, kalian juga bisa pakai pensil. Caranya untuk bagian downstroke-nya itu kalian tekan gitu, jadi bisa tebel, terus pas upstroke itu kalian jangan tekan. Selanjutnya kalian juga bisa pakai highlighter. Menurutku emang agak ribet kalau misalnya pakai highlighter dan lebih susah daripada pakai brush pen, tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau latihan dulu pakai highlighter. Sini aku pakai Faber-Castell, harganya itu kisaran 7.500-an. Nah, aku juga mau bagi tips ke kalian. Kalau misalnya kalian itu pengen cepet-cepet bisa lettering, kalian harus terus-terusan coret-coret. Terserah coret-coret bikin apa aja, di kertas apa aja. Aku kasih contoh, ini lettering aku yang dulu masih jelek banget. Ini aku belum bisa bikin downstroke-nya tebal karena aku masih takut-takut pakai brush pen, takutnya rusak. Tapi aku itu sering banget bikin oret-oretan. Aku juga sering bikin Fox lettering kalau misalnya di sekolah lagi gabut gitu. Terus di sini ada juga notes aku yang dulu. Ada lagi tips, jadi kalau misalnya kalian lagi bikin lettering itu, kalian itu miringin brushnya, jangan dikeatasin kayak yang aku lakuin sekarang. Nah, bisa kalian lihat kan hasilnya kayak tipis gitu, terus kecil, dan waktu aku bikin itu juga kedeketan pegangnya. Nah, kalau misalnya kalian miringin itu, hasilnya itu kayak lebih mantep gitu, hasilnya juga kayak letteringnya lebih besar gitu.
Dan ini ada beberapa contoh jurnal aku yang sekarang. Bisa kalian lihat lettering aku udah improve, jadi kalian emang harus sering-sering latihan ya. Dan di sini aku juga mau bilang segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah informasi ataupun salah kata ya. Maaf banget closingnya kayak gini karena aku itu lupa untuk nge-recordnya. So, see you on next video ya. Bye-bye. You're a baby. I'm not a baby. I'm trying to grow up.